Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan kita boleh hidup sampai hari ini. Saya memberi waktu beberapa menit kepada jemaat sekalian untuk bersaat teduh sejenak, karena kita mau hadir ke hadapan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan rasa cinta kita yang seutuhnya kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk meninggalkan segala kesibukan jemaat. Kita tinggalkan segala pekerjaan kita tinggalkan segala masalah kita. Mari kita datang kepada Tuhan, menemukan wajah Tuhan dengan hati tulus kita. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita tahu bahwa Tuhan sudah memanggil setiap kita, tapi seringkali kita pura-pura tidak tahu, kita pura-pura tidak dengar, tapi Tuhan sudah memanggil setiap kita untuk menjadi alat Tuhan.
kita terjebak di masa lalu kita, tapi Tuhan berkata, jangan kamu mengingat masa lalumu, karena Tuhan ingin masa lalu buat pembelajaran, bukan untuk membatasi kita, membuat kita tidak melayani Tuhan lagi. Karena kita adalah milik Tuhan. Ini aku, semua milikmu. Kita serahkan kepada Tuhan. Persembahkan hidupku
4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, Shalom. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan karena kita enggak pernah ragu sama kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk kita kasih semangat sama saudara kita yang ada di kanan kiri kita. Tak pernah ragu. Karena hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Kalau Tuhan yang memilih kita, Tuhan gak akan meninggalkan kita. Itulah kita harus gak boleh ragu sama Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku. Kau Raja dalam hidup, kuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita katakan lagi, kita gak boleh ragu sama Tuhan, karena Tuhan memegang setiap hidup kita. Kita harus yakin dan percaya sama Tuhan. Tak pernah ku ragu akan Kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. beri sorak-sorai untuk Tuhan kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang menjamin setiap kehidupan kita. Ya, saya percaya bahwa jemaat Tuhan masih semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita semua bangkit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Karena kita sudah dipilih sama Tuhan, kita nggak boleh berhenti untuk bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Lebih semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, Tuhan menapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya Ku berdiri bagi bangsa ini. mari maju umat pemenang. Bukan bangkit Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan kebesarannya. sampai Setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, nyatakan
kebesarannya, sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya kita untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jemaat untuk duduk kembali. Biasanya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita, karena Tuhan sudah menunjuk kita. Kita harus mau diutus sama Tuhan. Mari kita berikan hati kita. Kita berikan seluruh hidup kita, karena hidup kita dari Tuhan. Siapa kita berani menolak Tuhan? Ketika kita diutus, kita harus berjalan sesuai perintah Tuhan. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan sepenuh hati, kita siapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kebenarannya bisa tertanam di dalam hati kita, merema di hidup kita, dan menjadi kekuatan baru untuk kita melangkah, memberikan seluruh hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Inilah rinduku senap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita katakan lagi dari awal, biar ini menjadi komitmen setiap kita. Inilah rinduku kepadamu,
waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh berkumpul dan beribadah bersama anggota keluarga kita di rumah. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah tangan kuasa Tuhan berkuasa atas kami untuk kami boleh mendengar, mengerti firman Tuhan dan kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami menyerahkan pemberitaan ini, hamba-Mu juga menyerahkan untuk hamba-Mu pribadi yang akan menyampaikan, kiranya urapi mulut bibir hamba-Mu ini untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi kenamaan Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur, ini bulan yang pertama saya bergabung dengan GKK Pondok Chandra, dan bersyukur juga ini kali pertama saya untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan di kebaktian umum ini. Mari kita akan membuka firman Tuhan kita dengan satu tema, ini aku, utuslah aku, dari Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu menyimak di Alkitabnya masing-masing dan merenungkannya di Alkitab bersama dengan anggota keluarganya. Yesaya pasal yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku. Utuslah aku. Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan pada hari ini ialah ini aku, utuslah aku. Pada umumnya kita mungkin akan berpikir dengan istilah ini. Mungkin satu hal yang kita pikirkan adalah melayani.
Kalau misalkan kita mau berdiri lagi gitu ya, kata ini aku utuslah aku ini mengarah dan mengerucut dalam pelayanan bidang misi Bapak Ibu. Melayani, misi adalah suatu pelayanan, pelayanan ada di dalam, misi ada dalam satu jurang pelayanan. Nah Bapak Ibu, inilah yang akan kita renungkan bersama-sama karena mengingat tema bulanan kita adalah tema tentang misi gitu ya. Dan di akhir bulan ini kita akan membahas tentang ini aku utuslah aku. Nah Bapak Ibu, sepanjang perjalanan pelayanan saya gitu ya, ketika ada beberapa fenomena yang terjadi ketika ada seorang hamba Tuhan mengajak jemaatnya atau rekan-rekan yang lain untuk melayani. Yang pertama ketika hamba Tuhan dia mengajak jemaatnya untuk melayani, ada satu jawaban. Saya tidak punya kemampuan, atau ada orang lain yang punya kemampuan lebih dari saya. Pada umumnya orang akan berbicara seperti itu. Atau yang kedua fenomena yang terjadi adalah, jangan sekarang, belum waktunya saya melayani Tuhan dan saya masih sibuk. Dua fenomena ini terjadi di beberapa pelayanan saya. Ketika ada jemaat yang diajak pelayanan oleh seorang hamba Tuhan. Fenomena yang terakhir adalah ketika saya bertanya, apakah engkau mengasihi Allah? Jawabannya, iya saya mengasihi Allah. Terus saya tanya lagi, kalau begitu yuk pelayanan. Apa jawabannya? Jawabannya sangat terlalu berbelit-belit. Dan kebanyakan adalah orang itu tidak mau untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau misalkan kasus dengan fenomena seperti ini terjadi di antara kita, tema seperti ini tidak cocok bagi kita untuk kita renungkan. Tema inilah, ini aku utuslah aku, nggak cocok bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama ketika kita mengelak pelayanan-pelayanan yang diberikan pada kita. Yang cocok adalah, ini aku, utuslah dia. Nah, kata-kata seperti inilah yang cocok bagi orang-orang yang banyak sekali mengelak-ngelak pelayanan, diajak pelayanan bersama hamba-hamba Tuhan untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak Ibu, orang percaya yang sering menunda-nunda pelayanan, menurut hemat saya, adalah orang yang tidak tahu siapa yang dilayani. Dan kalau misalkan mau dibredeli lagi gitu ya, tidak mengerti esensi dari pelayanan itu apa. Untuk apa kita melayani dan ngapain kita melayani Tuhan. Dan sekarang kita akan melihat Bapak Ibu dari perspektif seorang Yesaya, seorang nabi yang dipanggil Tuhan sehingga dia bilang, oh ini aku utuslah aku. Yesaya tidak mengelak seperti nabi-nabi yang lain. Oh Tuhan, aku ini masih muda. Oh Tuhan, aku ini orang yang masih petah lidah. Oh Tuhan, jangan aku tetapi orang lain saja. Yesaya tidak mengelak panggilan daripada Tuhan ini. Tetapi Yesaya langsung bilang, iya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Lantaran apa yang menjadi dasar bagi Yesaya ketika Yesaya bilang seperti ini? Bapak Ibu, kita akan melihat bersama-sama di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ini. Apa sih esensi dari ngapain sih kita melayani Tuhan? Kenapa sih kita harus melayani Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, mari kita lihat dalam ayat yang pertama. Di situ ada sesuatu kedaulatan Tuhan terjadi di balik semuanya itu. Di dalam ayat yang pertama berkata demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bumi. Bapak Ibu, penglihatan yang diterima Yesaya di dalam pasal yang ke-6 menandaskan perbedaan antara Allah dengan semua ciptaan. Dia sangat mulia dan kudus serta terpisah dari ciptaan. Kitab Yesaya berkali-kali juga mengajarkan tentang posisi Tuhan sebagai satu-satunya Allah. Tidak ada Allah lain tidak ada Allah lain selain Allah Israel yang benar. Bapak Ibu, mengapa sih kok dalam ayat yang pertama itu Yesaya di situ jelas di situ dituliskan dalam tahun matinya Raja Uzia. Bapak Ibu, ini ada satu pesan yang sangat penting. Di sini memberikan satu pesan yang sangat-sangat penting untuk dibicarakan pada Yesaya berhubungan dengan kedaulatan Allah ini. Bapak Ibu, kalau misalkan kita mau lihat latar belakangnya gitu ya. Uzia ini pada waktu memerintah bangsa Israel ini sangat maju. Banyak orang mengalami kemakmuran ketika pemerintahan Raja Uzia. Kemiliteran bangsa Israel sungguh sangat naik pesat. Dan ekonomi bangsa meningkat. Tetapi Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang sangat ironis sekali ketika Raja Uzia meninggal. Setelah Raja Uzia meninggal, bangsa itu carut marut. Bangsa itu langsung kacau balau. Bangsa itu banyak yang ribut.
Sehingga bangsa Asyur pengen memerangi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dari carut marutnya bangsa inilah, jelas dikatakan di sini, ke dalam tahun matinya Uzia, bangsa Israel sudah carut marut. Tetapi kita lihat respon Tuhan, ada yang aneh di sini. Tuhan tidak carut marut, Bapak Ibu. Tuhan gak bingung, Tuhan gak stres. Ternyata Tuhan cuma duduk tenang di atas tahtanya. Coba kita perhatikan dalam ayat yang ke-B. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Tuhan tenang, Bapak Ibu. Tuhan gak stres. Tuhan gak bingung. Tuhan cuma duduk di atas tahtanya yang mulia. Berbeda sekali dengan respon manusia yang bingung sana kesini, ribut, kacau balau, memikirkan segala hal yang terjadi, ricuh bangsa-bangsa yang terjadi. Tuhan cukup duduk diam di atas tahtanya. Cuman di sini Tuhan duduk diam bukan berarti Tuhan gak bekerja apa-apa, Bapak Ibu. Ternyata di balik duduk diamnya Tuhan, Tuhan pun bekerja. Pekerjaan Tuhan apa? Memanggil Yesaya. Tuhan tenang pada saat bangsa ribut. Politik hancur. Keadaan dunia kacau. Keadaan bumi gak kondusif. Tuhan cuma duduk diam. Bahkan kalau misalkan kita perhatikan di dalam Mazmur pasal yang kedua gitu ya. Tuhan ternyata ketika melihat carut marutnya bangsa, carut marutnya bumi, Tuhan tuh dari surga cuma ketawa. Cuma gitu doang. Coba perhati kalau misalkan Bapak Ibu nanti setelah ibadah ini coba perhatikan dalam Mazmur pasal yang kedua. Ada begitu banyak kedaulatan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ketika bangsa bumi ribut, ketika semuanya hancur luluh lantah, Tuhan gak bingung Bapak Ibu. Karena Tuhan pencipta. Jauh lebih tinggi daripada ciptaan. Dan inilah Tuhan kita. Tuhan itu berdaulat penuh. Tuhan itu berkuasa penuh atas segala sesuatu dan dia tahu apa yang akan dia kerjakan untuk masa depan nanti. Dan dia tahu apa yang akan terjadi di balik masa depan. Inilah Tuhan kita Bapak Ibu. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berkuasa. Setidaknya poin yang pertama ini menjadi dasar bagi kita. Untuk kita melayani Tuhan. Lantaran poin yang kedua itu apa? Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Di situ ditunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Kekudusan Tuhan dinyatakan di dalam ayat yang dua, ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Coba kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu. Ketika Yesaya menerima penglihatan itu, apa yang terjadi? Yang pertama, sikap serafim di hadapan tahta Tuhan. Sikap serafim itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak berdaya di hadapan Tuhan. Kedua sayapnya menutupi matanya, kedua sayapnya menutupi muka mereka, dan kedua sayap lagi menutupi kaki mereka. Kalau misalkan kita lihat kaki itu bisa juga diterjemahkan, mohon maaf, jenis kelamin Bapak Ibu. Jadi mereka itu serafim itu merasa bahwa mereka itu tidak layak berada di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat kudus, karena Tuhan itu tidak bercela, karena Tuhan itu tidak kotor, mereka itu menutupi muka mereka dan mereka itu menutupi kaki mereka atau jenis kelamin mereka. Mereka tidak kuat dengan kekudusan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berseru-seru, kudus, kudus, kudus. 3 kali mereka mengulangi kata kudus ini. Ketiga kali kata kudus ini menunjukkan bahwa sesuatu hal yang lebih tinggi, lebih sempurna, dan lebih dari segala sesuatu. Mereka mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Gak cuman mereka mengatakan kuduslah Tuhan, tetapi ditambah Tuhan semesta alam. Wow, keren sekali Bapak Ibu. Dan di sini sangat jelas sekali ditekankan bahwa Tuhan itu adalah kudus. 2 poin ini mengisyaratkan kepada kita dan memberikan pesan bagi kita. Mengapa kita melayani Tuhan? Yang pertama Allah itu berdaulat. Yang kedua Allah itu kudus. Dan Yesaya setelah melihat kekudusan Tuhan itu, Yesaya langsung spontan. Bilang apa? Di dalam ayat yang kelima, Yesaya langsung bilang, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bapak Ibu,
Ketika Yesaya melihat bahwa Allah itu kudus, Allah itu bersih dari segala sesuatu, dan Yesaya menyadari bahwa hidupnya adalah orang berdosa. Yesaya dengan spontan langsung bilang, celakalah aku, sebab aku ini adalah orang yang najis bibir. Aku ini adalah orang yang berdosa. Bapak Ibu, kalau ibaratnya itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya kertas putih yang sangat banyak, tiba-tiba salah satu dari kertas putih itu ketumpahan tinta yang sekecil apapun. Ketumpahan tinta sekecil apapun. Apa respon Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu langsung bilang, aduh, wes kotor ya. Aduh, ini udah gak bersih lagi. Di antara yang bersih-bersih itu. Nah, respon yang sama seperti Yesaya menerima penglihatan itu, di balik Yesaya melihat sesuatu hal yang bersih, dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang kotor. Dia menyadari bahwa bukan cuma dirinya yang kotor, tetapi dia menyadari bahwa bangsanya juga najis, bangsanya juga kotor. Kekotoran bangsa itulah yang menjadi beban bagi Yesaya ketika Yesaya melihat kekudusan Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu contoh kekotoran bangsa. Ini salah satu saja di balik semua kekotoran bangsa. Ini masih salah satu. Bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa yang terjebak dalam rutinitas ibadah. Dan mereka mengalami suatu dikotomi yang palsu. Mungkin kita berpikir-pikir, mereka rutin beribadah kok ternyata mereka terjebak dalam situasi hal seperti itu. Bukankah itu suatu hal yang negatif? Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu memperhatikan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 di situ jelas dikatakan. Ternyata Allah muak dengan kehidupan mereka. Muak kenapa? Padahal mereka itu mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Mereka itu mempersembahkan apa yang Tuhan mau bagi Tuhan. Mereka itu juga beribadah setiap hari Bapak Ibu. Terus apa yang salah? Mereka beribadah setiap hari, mereka merenungkan firman Tuhan setiap hari, mereka mempersembahkan apa yang Tuhan mau, mereka melakukan apa yang Tuhan mau dalam peribadahan mereka. Tetapi Tuhan bilang apa? Aku muak dengan apa yang kamu lakukan. Apa yang salah? Seolah-olah kita akan menganggap, ini benar loh Tuhan. Aku beribadah kepada Tuhan kok. Bukankah itu yang Tuhan mau? Aku mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kok. Bukankah itu yang Tuhan mau? Aku melakukan yang terbaik bagi Tuhan kok. Kenapa kok Tuhan muak bagi kehidupan bangsa Israel? Kata kuncinya adalah di bawah yang ada di PowerPoint saya. Mereka melakukan dikotomi yang palsu. Apa itu dikotomi yang palsu Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, bangsa-bangsa pada waktu itu dan para gembala, para pemimpin-pemimpin agama waktu itu, mereka itu membedakan antara mana yang sakral dan mana yang sekuler. Kalau misalkan sakral itu yang dilakukan dalam peribadahan. Misalkan dalam hari Minggu misalkan ya. Waduh, ini sakral banget. Misalkan lagi melayani Tuhan, WL, singer, main musik, liturgi, Acer dan LCD dan lain sebagainya. Oh, itu sakral banget. Tetapi kalau misalkan keluar dari pelayanan gereja, itu tidak sakral, itu sekuler. Dan tidak ada Tuhan di dalamnya. Mereka menganggap hal yang seperti itu. Membedakan sesuatu hal yang dikotomi yang palsu. Mereka membedakan antara yang sakral dan mana yang sekuler. Kalau misalkan sakral berarti disitulah ada Tuhan. Tapi kalau misalkan yang sekuler, di situ tidak ada Tuhan sama sekali. Itulah yang mereka pikirkan, itulah yang mereka lakukan. Jadi dalam setiap hari mereka beribadah, Tuhan bilang, aku muak dengan apa yang kamu lakukan. Karena kamu membedakan mana yang sakral dan mana yang sekuler. Kamu membedakan yang sakral itu ada Tuhan. Yang sekuler itu tidak ada Tuhan. Sehingga hidupmu semena-mena engkau lakukan. Bangsa Israel mengalami hal seperti itu. Mereka tidak memperlakukan orang asing dengan adil. Mereka tidak memperlakukan orang yatim dengan adil. Mereka tidak membantu orang-orang miskin. Tetapi mereka beribadah kepada Tuhan. Hal inilah yang dikecam oleh Tuhan. Dan hal inilah yang tidak disukai oleh Tuhan. Saya berharap untuk GKKA Pondok Chandra tidak melakukan hal yang seperti ini. Kita menganggap peribadahan sakral, oke benar bagus. Tetapi peribadahan itu harus tetap melekat dalam hidup kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari.
tidak ada area sakral, tidak ada area sekuler di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berdaulat di balik semuanya itu, semuanya sakral di mata Tuhan. Semuanya itu bernilai menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah yang dikecam oleh Tuhan. Dan ini pula lah yang dilakukan oleh Yesaya ketika Yesaya bilang, aku ini najis bibir bersama dengan bangsaku. Aku gak layak Tuhan menghadap tahtamu yang kudus itu. Aku gak layak Tuhan menghadap Engkau yang layak untuk disembah itu. Terus Yesaya melanjutkan, aku binasa. Hal ini jelas dan terang sekali disebutkan oleh Yesaya. Kenapa? Karena kita tahu sendiri Bapak Ibu ya, upah dosa ialah apa? Maut, binasa. Dosa membawa kepada kebinasaan. Dan Yesaya menyadari bahwa dirinya adalah berdosa. Yesaya menyadari bahwa bangsanya adalah berdosa. Oleh sebab itu, Yesaya menyadari dia pasti akan binasa. Tetapi ketika kita lihat untuk seterusnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Yesaya nggak binasa. Dan bangsa Israel, sekalipun memang ada yang binasa gitu ya, tetapi ada sisa-sisa bangsa yang melahirkan kelahiran Sang Mesias nantinya. Dan mereka mendapatkan apa? Kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Yesaya disucikan, Yesaya dikuduskan, Yesaya diampuni oleh Tuhan melalui, perhatikan di sini ya, di ayat yang ke-6, serafim itu mengambil bara. Bukan serafim yang menguduskan dia, tetapi serafim itu hanya alat. Bapak Ibu, ini sungguh kemurahan Tuhan bagi Yesaya dan bangsanya. Bangsa yang tidak kudus yang layaknya binasa. Yesaya yang berdosa yang layaknya binasa. Tetapi dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Diutus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kemurahan Allah. Yesaya menyadari hal itu. Yesaya menyadari bahwa Tuhan bermurah dalam hidupnya. Sehingga dia tidak binasa. Oleh sebab itulah Yesaya langsung spontan bilang, ya Tuhan, karena Engkau bermurah bagiku. Karena Engkau Allah yang berdaulat. Karena Engkau Allah yang kudus. Maka ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Yesaya bukan kudus pada waktu diutus Tuhan terlebih dahulu, bukan. Tetapi Yesaya sudah dikuduskan oleh Tuhan sebelum dia diutus oleh Tuhan. Yesaya mendapat kemurahan Tuhan bukan pada waktu dia diutus oleh Tuhan. Tetapi Yesaya mendapat kemurahan Tuhan pada waktu sebelum Yesaya diutus oleh Tuhan. Banyak orang berpikir, oh kalau aku mengikut Tuhan maka aku diberkati. Oh kalau aku diutus Tuhan melayani Tuhan maka aku akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Kalau misalkan toh Bapak Ibu mendapatkan kemurahan Tuhan, itu bonus Bapak Ibu. Dan puji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan saya melayani Tuhan karena Tuhan itu sudah bermurah bagi kita. Bapak Ibu kita ini orang berdosa. Nggak jauh beda dengan bangsa Israel. Nggak jauh beda dengan Yesaya. Dan ketika kita berdosa, apa hukumannya? Binasa Bapak Ibu. Tetapi toh kita juga nggak binasa bukan? Bahkan malah kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Yaitu apa? Keselamatan. Bukankah ini suatu anugerah? Kita ini orang yang tidak benar. Kita ini orang yang berdosa. Kita ini orang yang bercela. Kita ini orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan malah bermurah kepada kita. Kebaikan Tuhan nyata bagi kita Bapak Ibu. Dia sudah mati beneran untuk melayani kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu ya. Mari kita dengan mati-matian melayani Tuhan. Tuhan sudah mati beneran untuk melayani kita. Mari Bapak Ibu. Kita mati-matian untuk melayani Tuhan. Sehingga kita berkata, ya Tuhan, Engkau sudah bermurah bagiku.
Berkat-berkat sudah aku terima. Tapi berkat yang paling luar biasa adalah karya keselamatanmu bagiku. Aku sebenarnya mati oleh karena dosaku. Tetapi karena kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa Bapak Ibu. Setidaknya ini menjadi dasar bagi kita. Untuk kita bisa melayani Tuhan. Dan kita berkata, ya Tuhan, ini aku. Utuslah aku Tuhan. Untuk melayanimu. Untuk misi kerajaan Tuhan. Ada begitu banyak pelayanan-pelayanan di gereja yang membutuhkan. Kalau misalkan Bapak Ibu, aduh aku gak punya apa-apa. Aku gak punya talenta. Aku gak punya karunia. Bapak Ibu, Tuhan bukan cuma sekedar memakai karunia kita untuk memberkati orang lain. Tuhan bisa memakai banyak hal untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari Bapak Ibu, karena Tuhan sudah bermurah bagi kita. Karena Tuhan sudah mati beneran bagi kita. Mari kita mati-matian bagi Tuhan untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Untuk melanjutkan misi Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup khotbah saya dengan satu ilustrasi. Suatu kali ada seorang petani yang punya barang berharga cuma satu Bapak Ibu. Cuma cangkul. Tidak ada barang berharga yang lain yang dimiliki oleh petani ini. Setiap hari Pak petani ini merawat cangkul itu. Memoles cangkul itu. Mengasah cangkul itu. Supaya bisa digunakan untuk membajak sawahnya. Untuk menanam apa yang akan ditanamnya. Setiap hari Pak petani itu setiap kali ke ladang pasti membawa cangkul itu dan memakainya. Tapi Bapak Ibu singkat cerita ketika Pak Tani ini menyiapkan ladang yang baru. Dia menyangkul-nyangkul sawahnya. Ada satu batu yang mengenai cangkul itu. Ketika dengan kuat Pak petani itu menancapkan ke tanah, kena batu. Cangkul itu terpelanting dan rusak. Dan Pak petani ini menyesal. Aduh, cangkul kurek udah rusak. Pak petani ini bersedih dan Pak petani ini curiga. Batu seperti apa sih yang menghantam cangkul saya sehingga cangkul saya rusak? Dicarilah batu itu, diambillah batu itu, lalu disimpan sama Pak petani ini. Dibawa pulang sama Pak petani, dibawa pulang ke rumah. Batu itu sangat bagus Bapak Ibu. Batu yang berkilau-kilauan sangat bagus sekali. Yang membuat hati Pak petani ini membawa ke rumahnya. Tapi karena Pak petani tidak tahu ini jenis batu apa. Pak petani menggunakan batu itu sebagai ganjal pintu. Berbulan-bulan digunakan untuk ganjal pintu rumah. Singkat cerita ketika ada tamu datang dari jauh. Entah itu keluarganya, entah itu saudaranya. Datang dan melihat ganjal pintu Pak petani itu, sebuah batu yang sangat bagus itu. Langsung orang itu bilang, loh Pak, lah iki batu bagus ini. Ini bukan cuma sekedar batu ini Pak. Kenapa Bapak kok taruh di pintu? Kenapa kok Bapak taruh sebagai ganjal pintu? Pak petani bilang, menceritakan latar belakang kenapa kok batu itu bisa dibawa. Akhirnya Bapak itu bilang, Pak ini tuh emas Pak. Bukan cuma sekedar batu yang ada di pinggir jalan Pak. Ini tuh emas. Dari situlah Pak petani itu sadar bahwa itu adalah batu yang sangat berharga. Bahwa itulah batu yang sangat-sangat mahal harganya. Sehingga batu itu yang dipakai untuk ganjal pintu sudah tidak dipakai untuk ganjal pintu lagi. Disimpan di tempat yang sangat aman, dirawat baik-baik, dicuci baik-baik, dan ditaruh di tempat yang tersembunyi. Bapak Ibu, ketika kita menyadari hal ini pula, sama seperti Pak petani Bapak Ibu. Ketika kita sudah belajar bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu kudus. Ketika Allah berdaulat berbeda dengan ciptaan. Dia pencipta dan kita ciptaan. Dia Allah yang kudus, tetapi dia bermurah kepada kita, orang yang berdosa. Setidaknya ini menjadi sesuatu hal yang berharga bagi kita. Untuk kita bisa memperlakukan Allah dengan benar. Yaitu melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita bersama berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas kasih Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kami.
Kami mensyukuri atas segala sesuatu yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mengenal Tuhan yang benar. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang kudus, yang tetap terus mengasihi kami orang-orang berdosa ini. Tuhan ampuni setiap pelanggaran kami, segala dosa yang kami perbuat. Biarlah segala apapun yang kami lakukan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk jemaat GKK Pondok Chandra dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah setiap kami punya hati untuk melayani. Hati untuk ketika kami mengenal Tuhan yang benar. Kami juga boleh mengenal Tuhan dengan benar. Melalui kehidupan kami, peribadahan kami, pelayanan kami. Melalui misi yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Demi Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan menyatakan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menjadi sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk memperoleh yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Kristus yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan melakukan doa syafaat. Bapa, mengucap syukur buat saat-saat yang indah, setiap kami masih boleh memiliki kesempatan secara online Bapa. Baik kami, jemaat maupun pemirsa lainnya Bapa. Terima kasih Bapa, buat kesehatan, buat kesempatan masih boleh berkumpul bersama keluarga Bapa. Terima kasih pula buat firman disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati setiap kami Bapa, apa yang kami dengar menjadi renungan dalam hidup kami, dan bolehkan bukan depan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih pula Bapa bagi kesempatan indah di masa-masa corona ini Bapa. Kasih dengan kami Bapa, kami sudah berkumpul bersama keluarga kami Bapa. Di mana saat-saat yang lalu kami tidak pernah memperhatikan Bapa, tapi inilah saatnya Bapa, saat yang indah kami boleh membangun hubungan kami secara baik dengan keluarga kami masing-masing Bapa. Bapa, hamba juga berdoa buat jemaat yang berulang tahun Bapa, kau juga berkati Bapa, hamba-hambamu Bapa, tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan umurnya juga Bapa. Demikian juga Bapa menjadi berkat pula bagi orang lain Bapa. Hamba juga berdoa pula Bapa, buat kegiatan gereja kami selama sepekan, baik acara persekutuan doa, persekutuan wanita, persekutuan jemaat, untuk pemuda, demikian juga umum, sekolah minggu. Kami juga berdoa pula buat hamba-hamba yang melayani, hamba-hamba Evangelis Samadaya bersama keluarga, demikian juga hamba-hamba Evangelis Bika, hamba Evangelis Pian, dengan ketua majelis kami Bapak Vincent, seluruh pengurus BPH maupun seluruh komisi dan komisi dan seluruh jemaat kami Bapak. Berkati setiap kami tetap teguh di dalam Engkau Bapak. Walaupun saat ini kami tidak boleh berkumpul bersama Bapak, kita masih bisa berkumpul secara online Bapak. Terima kasih Bapak. Demikian juga Bapak, Kau juga berkati segala kebutuhan gereja kami Bapak. Dan kami percaya gereja kami tidak akan berkekurangan Bapak, karena kami tahu kelas Allah yang mencukupkan bagi gereja kami Bapak. Kau juga berkati pula setiap jemaat kami Bapak, memberi kesempatan yang indah Bapak, memberi yang terbaik dalam hidupnya untuk Engkau Bapak. Hamba juga berdoa untuk pemerintah negara kami, bangsa Indonesia khususnya Bapak. Berdoa untuk para pemimpin kami, Pak Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin, beserta jajaran menteri. Demikian juga bagi seluruh pengurus daerah Bapak. Kau juga berkati para medis Bapak, baik dokter, perawat maupun obat yang pakai untuk menyembuhkan sakit penyakit yang dialami oleh masyarakat kami itu. Sakit corona Bapak, kami percaya ada kuasa dan mujizat-Mu Bapak, dan ada kesembuhan daripada-Mu Bapak. Berkati pula masyarakat kami Bapak. Demikian juga tetap taat kepada aturan pemerintah Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba juga mengucap syukur untuk saat ini kami belum bersembahan. Berkati setiap kami mengembalikan terbaik Bapak daripada kami terima saat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba mengucap syukur di dalam nama yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, bisa menghubungi Kak Daya maupun Kak Wika. Dan bagi yang bisa transfer, rekeningnya ada di bawah ini. Kita sambil katakan, berbahagialah orang yang takut padamu. Karena kalau kita takut sama Tuhan, kita setia sama Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkat, mencurahkan mujizat, dan mencurahkan kedahsyatannya bagi setiap kita. Sambil kita tepuk tangan. Kita nyanyi bersama-sama, berbahagialah orang yang takut padamu.
oh Yesusku. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita angkat doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita pulang dengan harapan yang baru, dengan komitmen yang baru bahwa kita tetap siap dan rela dipakai Tuhan untuk melayani Dia dan memuliakan namanya. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai, doa teduh Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis jemaat. Salam. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang menyampaikan firman. Demikian juga kepada segenap jemaat maupun pemirsa lainnya yang sudah mengikuti ibadah ini secara online dan tetaplah bersama kami. Untuk acara ibadah persekutuan, baik wanita, doa maupun pemuda, demikian juga sekolah minggu maupun ibadah umum, tetap diadakan secara online. Demikian juga pesan dari majelis supaya kita tetap di rumah, menggunakan masker, jaga hati, jaga kesehatan. Demikian juga supaya kita tetap bersyukur pada Tuhan dan tetap teguh dalam iman kita, bahwa badai ini pasti berlalu. Tuhan memberkati. Terima kasih.